NIM 2101070001 semester 5 kelas A dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kriminologi yang diasuh oleh Bapak dosen Fadil Masud Esos MHum. Di sini kami memilih baik sesuai yang diarahkan oleh Bapak Fadil. Di sini saya memilih salah satu kasus, yaitu kasus siswa memukul gurunya di SMKN Woha di Bima, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula pada saat si guru mendapati para siswa sedang merokok dalam kelas. Setelah mendapati siswa tersebut merokok dalam kelas, si guru ini langsung menegur untuk tidak merokok dalam kelas. Namun si pelaku ini bukannya mendengarkan nasihat yang diberikan oleh guru tersebut, ia langsung memukul gurunya tersebut di bagian pelipis. Setelah memukul gurunya tersebut, para guru lainnya mengetahui bahwa ada kasus pemukulan dari siswa kepada guru tersebut. Setelah mendengar kasus ini, si guru BK memanggil siswa tersebut untuk menghadap ke ruangan BK. Bukannya menghadap panggilan dari guru BK tersebut, si pelaku langsung melarikan diri. Pada saat melarikan diri, ia didapati oleh para warga sekitar dan para alumni sekolah tersebut yang kebetulan berada di depan sekolah. Mengetahui bahwa si pelaku ini memukul gurunya, para warga sekitar ini dan para alumni ini sempat memukuli si pelaku tersebut. Setelah itu datangnya guru BK dan membawa si pelaku ke sekolah untuk menindaklanjuti. Setelah sampai di sekolah si kepala sekolah mengetahui bahwa pelaku ini memukul gurunya. Kemudian mereka membawa masalah ini ke kantor polisi dan membawa pelaku dan korban ke kantor polisi terdekat untuk menindaklanjuti apa yang dibuat oleh pelaku ini. Sesampainya di kantor polisi, pelaku ini dan si korban melakukan mediasi, yaitu saling berjabat tangan dan tidak melanjuti proses hukum. Setelah menindaklanjuti, mereka pulang dari kantor polisi dan pihak sekolah mengeluarkan tindakan tegas, yaitu dengan mengeluarkan si siswa dari sekolah tersebut sebagai bentuk tindakan atas apa yang dibuat oleh siswa tersebut. Setelah mengeluarkan, dan si siswa ini menginap 1 malam di polsek terdekat. Sesuai dengan kasus tadi, di sini saya mengaitkan kasus tersebut dengan salah satu teori kriminologi, yaitu teori kontroversial. Karena teori kontroversial adalah suatu upaya untuk mencegah perilaku menyimpang dalam masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Jadi di sini mengaitkan dengan teori kontroversial, artinya masyarakat sangat berperan penting dalam lingkungannya. Sesuai dengan kasus tadi saya jelaskan bahwa kasus tersebut merupakan kenakalan remaja yang dilakukan oleh para siswa, terutama si pelaku, yaitu merokok dalam kelas dan memukuli gurunya tersebut. Jadi kenakalan remaja ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, atau lebih disebutnya adalah perilaku menyimpang. Karena pada masa remaja ini adalah masa untuk mencari jati diri dan ketidakstabilan emosi dalam diri remaja tersebut, sehingga melakukan perilaku menyimpang dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran kontrol keluarga, yaitu bagaimana keluarga mengontrol dan mendidik remaja untuk berperilaku yang baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Jadi di sini ada 2 faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama itu
faktor dari dalam diri atau internal. Dari dalam diri sendiri artinya remaja ini melakukan suatu kenakalan remaja, artinya ada dari dorongan dalam dirinya sendiri. Dari dorongan dalam diri sendiri, bagaimana ia ingin mengetahui sesuatu atau ingin mencoba sesuatu untuk mencari jati dirinya. Dan yang kedua itu merupakan faktor eksternal atau faktor dorongan dari luar, misalnya dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah maupun lingkungan remaja tersebut bergaul. Artinya dia mendapat dorongan dari pihak-pihak lain untuk melakukan kenakalan remaja ini, baik melakukan melalui tindakan atau maupun perkataan. Jadi kenakalan remaja ini bisa direda dengan kontrolnya keluarga atau lingkungan masyarakat. Bagaimana pihak keluarga mendidik dan mengajari anaknya untuk berperilaku di sekolah maupun di dalam masyarakat. Jadi pada kasus ini yang terutama disorot adalah lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga mendidik anak ini sehingga anak ini bisa melakukan kenakalan remaja, yaitu merokok dalam kelas, dan bagaimana anak itu bisa memukul gurunya tersebut. Jadi di sini juga pasti terutama orang tua sudah mengajari tata krama, tata berperilaku yang baik di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Jadi di sini mungkin ada pihak yang mendorong untuk remaja ini melakukan kenakalan remaja atau perilaku menyimpang, baik melalui media atau melalui pun lingkungan bergaulnya. Jadi di sini yang dapat kita pahami bahwa remaja ini kemungkinan besar dia mendapat dorongan dari luar atau dia mendapat dukungan dari media-media sosial. Sesuai dengan kasus tadi, saya mengaitkan kasus ini dengan salah satu teori kriminologi, yaitu teori kontrol-sosial. Teori kontrol-sosial ini sendiri artinya upaya untuk mencegah perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat menjalani kehidupan dalam masyarakat sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku. Jadi di sini lingkungan ini sangat berperan penting dalam proses seorang remaja, bagaimana dia bergaul dalam masyarakatnya. Jika dalam masyarakatnya sering melakukan tindakan-tindakan menyimpang atau tindakan-tindakan kriminal, maka dengan sendiri adanya dorongan atau keinginan dari remaja ini untuk melakukan apa saja tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh lingkungannya tersebut. Jadi di sini juga keluarga sangat berperan penting dalam bagaimana mendidik anak remaja, karena anak remaja ini adalah proses dimana untuk mencari jati dirinya. Jadi dari pihak lingkungan keluarga sangat-sangat dibutuhkan untuk mendidik anaknya tersebut, bagaimana tata cara anaknya berperilaku dalam masyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pergaulannya. Jadi di sini peran orang tua itu sangat dibutuhkan, bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan caranya masing-masing. Misalnya mendidik agar untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kriminal, misalnya memakai narkoba atau tawuran dan lain sebagainya. Jadi di sini pengendalian kontrol sosial ini juga sangat dibutuhkan. Bagaimana untuk mengendalikan kenakalan-kenakalan remaja yang sering terjadi, terutama keluarga. Selain keluarga mungkin dari pihak masyarakat, bagaimana masyarakat ini masyarakat mendidik para remaja-remaja ini untuk bagaimana bisa bergaul dengan baik dan benar di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat bergaulnya. Di sini selain dari pihak keluarga, dari pihak sekolah juga, seperti kasus tadi, bagaimana pihak sekolah mengeluarkan aturan-aturan yang sudah disepakati dan harus ditaati oleh para siswa. Salah satu contohnya untuk tidak merokok di dalam kelas. Mungkin pihak sekolah sudah mengeluarkan aturan, namun aturan tersebut tidak ditindaklanjuti atau diikuti oleh para siswa tersebut, sehingga siswa tersebut kedapatan oleh si gurunya mereka sedang merokok dan langsung ditegur. Kemudian si siswa tersebut tidak terima dengan teguran yang diberikan oleh gurunya, dia melakukan pemukulan terhadap si guru tersebut. Jadi di sini
pihak sekolah juga dibutuhkan untuk mengendalikan para remaja ini, karena di masa remaja ini mereka sudah mengenal berbagai media, jadi mereka bisa mengakses segala yang ingin mereka ketahui melalui media online. Ya, dari pihak sekolah mungkin sudah dari pihak sekolah seharusnya mengeluarkan aturan-aturan yang diberlakukan. Jika kedapatnya tidak merokok, maka sanksinya akan ditindaklanjuti sendiri, dan bagaimana dan bagaimana para guru untuk mendidik anak-anak muridnya untuk berperilaku yang baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Di sini juga lembaga kepolisian juga sangat berperan penting, bagaimana mereka mengayomi masyarakat dan bagaimana juga mereka memberikan evaluasi atau memberikan masukan untuk para remaja ini, bagaimana mereka bergaul di lingkungan masyarakat. Mereka juga harus memberikan sosialisasi tentang pencegahan kenakalan remaja, baik itu seperti kekerasan seksual maupun memakai obat-obatan terlarang. Jadi pihak kepolisian juga dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi di setiap sekolah agar para remaja ini mereka menaati dan mengikuti setiap aturan yang berlaku baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Seperti kasus tersebut, jadi upaya pencegahan yang harus dilakukan adalah pengendalian kontrol sosial yang dilakukan oleh pihak keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Jadi di sini harus ada hubungan atau sebagai jembatan bagaimana dari terutama orang tua memberikan mendidik, mengarahkan anaknya, dan bagaimana anaknya menanggapi tersebut dan menerapkan dalam kehidupannya, misalnya dalam kehidupan masyarakatnya maupun di kehidupan di lingkungan sekolahnya. Jadi upaya penindakan yang harus dilakukan untuk menangani kasus yang tersebut yaitu mendidik anak tersebut dengan guru BK-nya atau dunia konseling. Dari sini peran guru sangat dibutuhkan untuk mendidik anak-anak muridnya, terutama guru BK atau guru dunia konseling, bagaimana dia mengarahkan, mendidik dan membimbing si pelaku untuk di kemudian hari tidak melakukan hal tersebut. Dan itu juga yang sekolah memanggil orang tua untuk berdiskusi bagaimana menindaklanjuti kasus yang terjadi, karena dari pihak sekolah dengan tegas mereka ingin mengeluarkan anak tersebut. Karena ketegasan yang diambil oleh pihak sekolah menurut saya itu sudah sangat betul, karena di sini pelaku dua kali membuat kenakalan perilaku menyimpang. Yang pertama merokok dalam kelas, dan yang kedua memukul guru tersebut. Dari pihak sekolah memanggil orang tua dari si pelaku untuk berdiskusi bagaimana tanggapan dari orang tua setelah anaknya dikeluarkan. Dengan itu setidaknya para guru untuk memberikan arahan orang tua untuk bagaimana mendidik anaknya dengan baik dan benar agar di kemudian hari tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut yang lebih fatal lagi. Untung saja dari pihak korban tidak mau melanjuti kasus tersebut ke ranah hukum, karena pihak korban merasa bahwa dia dan pelaku ini merupakan seorang statusnya murid dan guru. Jadi pihak korban ingin kasus tersebut selesai di lembaga pendidikannya saja. Dan di sini bagi orang tua harus lebih mendidik atau lebih menjaga anaknya untuk berperilaku yang baik dalam masyarakat, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut tidak terjadi lagi baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Baik, sekian analisa video dari saya tentang kasus tersebut. Di sini saya menggunakan pendekatan teori kriminologi untuk menganalisis kasus tersebut. Sekian dari saya.